Dalam perjalanan hidup manusia, kehidupan seringkali diwarnai oleh beragam warna dan rasa, yang masing-masing membawa cerita dan pelajaran tersendiri. Terkadang kita merasakan sukacita yang membangkitkan semangat, sementara di saat lain kita terhempas oleh kesedihan yang seolah menghimpit hati. Rasa sakit, kecewa, maupun keraguan, semuanya datang silih berganti, mewarnai hari-hari kita. Namun, seringkali kita terlalu larut dalam rasa-rasa tersebut, terpaku pada suka yang menyenangkan atau duka yang menyakitkan, hingga lupa untuk merenungi makna di baliknya. Sesungguhnya, rasa yang hadir dalam hati manusia bukanlah sekadar fenomena yang datang secara kebetulan. Ia adalah bahasa dari Sang Pencipta, cara Allah menyampaikan pesan-pesannya, menunjukkan kebesarannya, dan membawa manusia untuk merenungi hikmah yang lebih dalam. Sukacita adalah wujud kasih Allah yang mendorong kita untuk bersyukur, sementara duka menjadi panggilan lembut agar kita lebih mendekat kepadanya, mencari penghiburan dan harapan dalam kehadirannya. Rasa, baik itu suka maupun duka, adalah cara Allah berbicara kepada hati manusia. Ia adalah alat untuk mendidik, mengingatkan, dan menguatkan jiwa. Rasa itu ibarat percikan cahaya yang menerangi jalan kita di tengah gulita kehidupan. Apabila kita mampu keluar dari jerat fokus berlebih pada rasa tersebut, kita akan mendapati bahwa di balik setiap rasa ada hikmah mendalam yang sedang Allah tunjukkan, sebuah pelajaran yang mendewasakan jiwa dan menguatkan iman. Maka dari itu, perjalanan hidup manusia sejatinya adalah sebuah dialog penuh makna antara diri manusia dan Allah. Rasa yang dirasakan bukan untuk sekadar dinikmati atau ditangisi, melainkan untuk direnungkan sebagai bahasa darinya. Semakin kita memahami pesan Allah melalui rasa tersebut, semakin kita dapat menemukan ketenangan dan makna yang hakiki dalam menjalani kehidupan ini. Karena hanya dengan hati yang tertuju kepada Allah, suka dan duka dapat menjadi penuntun untuk mencapai kedekatan yang sejati dengannya. Ketika rasa itu hadir, entah itu rasa sakit yang melumpuhkan, kesedihan yang merundung, kegembiraan yang membuncah, atau kekecewaan yang mendalam, tidak ada obat yang lebih mujarab selain kembali kepada Sang Pemilik Rasa, Allah. Dialah satu-satunya tempat terbaik untuk mencari ketenangan dan penawar dari setiap emosi yang melanda. Mengingat Allah dalam setiap kondisi bukan sekadar pelipur lara, melainkan juga penyeimbang hati yang mampu meredakan gejolak jiwa. Dalam saat-saat kesedihan yang pekat, berzikir dan memohon kepada Allah memberikan kekuatan untuk menghadapi cobaan dan mencari hikmah di baliknya. Begitu pula, pada saat-saat kegembiraan, zikir menjadi penting agar hati tetap tunduk dan tidak tergelincir ke dalam kesombongan atau jalan yang salah. Mengingat Allah tidak hanya menjadi tameng dari kerapuhan, tetapi juga menjadi perisai dari sifat-sifat yang melalaikan. Namun demikian, mengingat Allah tidak berarti mengabaikan upaya lahiriah. Ketika sakit, manusia tetap perlu berobat dan berusaha mencari solusi yang terbaik secara fisik. Tetapi, langkah-langkah tersebut sebaiknya senantiasa diselimuti oleh rasa tawakal, pengharapan, dan kepasrahan kepada Allah. Dengan menggabungkan usaha lahiriah dan spiritual, hati menjadi lebih teguh, dan setiap perjalanan hidup terasa lebih bermakna. Di balik setiap rasa yang dirasakan, terdapat hikmah yang tersembunyi. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk memohon kepada Allah agar diberikan pemahaman atas makna di balik setiap rasa yang hadir. Rasa bukanlah sekadar efek dari dunia ini. Ia adalah pesan, bahasa halus dari Allah yang mengandung pelajaran besar. Dengan mengingat Allah dalam setiap keadaan, suka dan duka menjadi sarana untuk lebih dekat kepadanya dan menemukan makna sejati kehidupan. Dalam setiap rasa, Allah senantiasa menyelipkan tanda-tanda kebesarannya bagi hati yang mau merenung dan berserah diri. Zikir adalah amalan yang memiliki keajaiban tersendiri dalam kehidupan seorang hamba. Ia bukan sekadar rutinitas ibadah, melainkan sebuah jalan untuk membersihkan hati dari kegelapan, menyembuhkan luka batin, dan membawa ketenangan yang hakiki. Sebagai obat hati,
Zikir memiliki daya yang luar biasa untuk menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta, sumber kedamaian sejati. Dalam praktiknya, zikir terbagi menjadi dua bentuk utama yang saling melengkapi, yaitu zikir dengan lisan dan zikir dengan hati. Zikir dengan lisan adalah aktivitas mengucapkan lafaz tertentu yang memuji, mengagungkan, atau memohon kepada Allah. Ungkapan seperti Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar adalah sebagian dari lafaz-lafaz yang memiliki makna mendalam. Dengan zikir lisan, seorang hamba melibatkan suara dan bibirnya dalam mengingat Allah, membiarkan vibrasi kalimat-kalimat suci tersebut mengalir di udara sekaligus masuk ke dalam jiwa. Ucapan zikir yang konsisten seperti ini tidak hanya menjadikan lisan basah dengan pujian kepada Allah, tetapi juga membawa energi positif yang memengaruhi hati dan pikiran, hingga gelisah berangsur hilang. Di sisi lain, zikir dengan hati adalah dimensi yang lebih dalam dan personal. Ia tidak membutuhkan lafaz yang terucap, tetapi melibatkan perasaan yang senantiasa tertuju kepada Allah. Zikir hati adalah upaya untuk menjaga hati agar selalu berada dalam keadaan sadar akan kehadiran Allah, di mana saja dan kapan saja. Dalam keheningan, seorang hamba dapat merasakan keagungan Allah melalui setiap hembusan napas, setiap detak jantung, dan setiap langkah kehidupan. Zikir dengan hati ini adalah sarana untuk menyelami kebesaran Allah dan mendekatkan diri kepadanya secara utuh, sehingga hati menjadi tenang dan bebas dari penyakit-penyakit batin seperti keraguan, kecemasan, atau kesedihan. Keduanya, baik zikir lisan maupun zikir hati, memiliki peran yang sama pentingnya dalam membantu manusia mengatasi gejolak emosi, tekanan hidup, maupun tantangan spiritual. Ketika keduanya dipadukan, zikir menjadi amalan yang sempurna untuk memperkuat hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Zikir dengan lisan memulai perjalanan menuju ketenangan, sementara zikir dengan hati menuntun manusia menuju kedekatan yang lebih mendalam dan abadi. Allah dalam Al-Quran telah memberikan jalan keluar yang penuh kedamaian bagi hati yang gelisah. Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Quran Surat Ar-Ra'd 28. Firman ini mengandung pesan yang mendalam, mengisyaratkan bahwa penenang sejati hati manusia hanya dapat ditemukan melalui zikir, melalui mengingat Allah dengan penuh kesadaran. Ketentraman yang disebutkan dalam ayat ini bukanlah ketenangan biasa yang bersifat sementara, melainkan ketenangan yang mendalam dan hakiki. Zikir kepada Allah berfungsi layaknya obat yang meredakan keresahan jiwa. Dengan mengingat Allah, manusia diajak untuk menyelaraskan hati dan pikirannya kepada Sang Pencipta, yang memiliki kendali atas segala sesuatu. Saat hati terhubung dengan Allah, berbagai masalah duniawi tak lagi terasa begitu memberatkan, karena manusia menyadari bahwa segala sesuatu ada dalam takdir dan kasih sayangnya. Zikir bukan hanya sekadar ucapan di bibir, melainkan juga sebuah komunikasi spiritual antara hamba dan Tuhannya. Ketika seorang hamba mengingat Allah, ia sesungguhnya sedang menyerahkan segala kegundahan, ketakutan, dan keresahannya ke dalam pelukan keagungannya. Hati yang seringkali didera oleh rasa takut, cemas, atau kecewa pun akan mendapatkan penenang, seiring hadirnya keyakinan bahwa Allah selalu hadir untuk menguatkan, membimbing, dan menolong. Lebih dari itu, mengingat Allah membawa manusia pada pemahaman akan makna dan tujuan hidup yang sebenarnya. Hidup bukan sekadar tentang mencapai keberhasilan duniawi, tetapi tentang bagaimana seorang hamba mampu menjaga hubungan yang kokoh dengan Sang Pencipta di tengah hiruk-pikuk dunia. Ketika hati tenang karena zikir, manusia menjadi lebih bijaksana dalam menyikapi berbagai peristiwa, baik suka maupun duka. Pernyataan Umar radhiyallahu anhu yang penuh hikmah. Hendaklah kalian mengingat Allah, karena Ia adalah obat. Dan janganlah mengingat manusia, karena ia adalah penyakit, adalah pesan mendalam yang mengajarkan manusia tentang obat sejati bagi hati yang terluka.
Kalimat ini mencerminkan kebijaksanaan besar yang menggambarkan hubungan manusia dengan Sang Pencipta dalam menghadapi berbagai penyakit hati seperti kecemasan, kesedihan, dan kegundahan. Umar, dengan bijaksananya, menjelaskan bahwa mengingat Allah adalah obat karena dalam zikir, hati manusia menemukan ketenangan dan kekuatan. Allah adalah sumber segala kebaikan, dan Dia adalah pelindung bagi hati yang mencari perlindungan dari gejolak emosi dan tekanan duniawi. Zikir, dalam konteks ini, tidak hanya berbentuk ucapan, tetapi juga melibatkan perenungan mendalam tentang kebesaran Allah, ketundukan kepada kehendak-Nya, dan keyakinan penuh kepada janji-janjinya. Sebaliknya, Umar mengingatkan tentang bahaya terlalu larut dalam memikirkan manusia. Ketika manusia menjadi fokus utama pikiran, seringkali hati terjerumus dalam rasa iri, kecewa, atau bahkan kebencian. Mengingat manusia secara berlebihan dapat menjadi penyakit yang menggerogoti ketenangan jiwa, sebab manusia, dengan segala kelemahannya, tidak mampu memenuhi kebutuhan batin kita seperti yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Pernyataan ini juga mengandung ajakan untuk menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan dan pegangan utama dalam setiap kondisi. Ketika seseorang mengingat Allah dalam suka maupun duka, ia akan menemukan keseimbangan dalam hidupnya. Kecemasan yang menghimpit bisa reda oleh keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Kesedihan yang mendalam pun bisa terobati oleh ketenangan yang datang melalui doa dan kepasrahan kepada-Nya. Sabda Nabi Muhammad, "Hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah," adalah panggilan penuh cinta yang mengajarkan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Hadis ini mengandung pesan mendalam yang merujuk pada zikir sebagai amalan utama, yang tidak hanya memberi ketenangan hati tetapi juga menyempurnakan kehidupan seorang muslim. Ungkapan, "lisanmu senantiasa basah," melukiskan betapa seorang muslim seharusnya selalu berzikir, baik di saat lapang maupun sempit, dalam suka maupun duka. Zikir bukan hanya sekadar pengucapan lafaz dengan lisan, tetapi juga sebuah bentuk komunikasi rohani yang menghubungkan hati dengan Sang Pencipta. Zikir adalah bentuk pengakuan yang tulus atas kebesaran Allah dan refleksi dari rasa syukur, pengharapan, serta kepasrahan seorang hamba kepada Tuhan-Nya. Dalam kehidupan sehari-hari, zikir menjadi penyeimbang yang menjaga hati agar tetap kokoh dan tidak mudah goyah oleh badai kehidupan. Ketika manusia menghadapi tantangan, zikir menjadi pelipur yang menguatkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Begitu pula, dalam kegembiraan, zikir berfungsi sebagai pengingat untuk tidak tenggelam dalam kesenangan duniawi yang fana, melainkan untuk tetap rendah hati dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Maka, sabda ini adalah ajakan agar setiap muslim menjadikan zikir sebagai amalan yang tidak terpisahkan dari kehidupannya. Dengan lisan yang senantiasa basah dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tentram, jiwa menjadi tenang, dan kehidupan pun menjadi lebih indah karena penuh dengan rasa syukur dan kedekatan kepada Sang Maha Pengasih. Zikir adalah langkah kecil namun penuh berkah untuk meraih kehidupan yang sempurna di dunia dan akhirat. Dengan berzikir, hati manusia menemukan obat yang tidak dapat diberikan oleh dunia, obat untuk keresahan, kekosongan, dan kegundahan yang seringkali muncul dalam kehidupan ini. Zikir bukan hanya aktivitas ibadah, ia adalah sebuah cara hidup yang mengajarkan manusia untuk selalu kembali kepada Allah, menemukan kekuatan dalam kelemahan, dan memperoleh ketentraman dalam hiruk-pikuk dunia. Ketika zikir menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hati dan lisan, maka jiwa manusia akan senantiasa terjaga dalam cinta dan perlindungan Allah yang Maha Agung.